Ya, diduga terlibat dalam aksi pembajakan bus, 36 siswa SMA Negeri 46 Cipete, Jakarta Selatan langsung dikeluarkan dari sekolah. Sebagian siswa yang duduk di bangku kelas 10 dan 11 tersebut belum bersekolah. Ya, dan akibatnya sejumlah siswa pun mengadukan nasibnya kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dan bagaimana sebetulnya persisnya kejadian yang mencoreng dunia pendidikan ini, lantas bagaimana juga sanksi yang harusnya diberikan bagi para siswa. Kami akan berdialog dengan Kepala Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pak Dedi Hartaya, dan juga ada pengacara dari para siswa tersebut, Bapak David Abraham. Saya akan terlebih dahulu ke Pak Dedi. Selamat petang, Pak. Selamat petang, ya. Ya, Pak Dedi, ini kalau menurut keterangan dari kepolisian, Pak, siswa-siswa ini sudah berusaha melakukan pembajakan sehingga bisa dikategorikan perbuatan onar. Tapi kemudian kini mereka sudah dipindahkan dari sekolahnya, yaitu SMA N46, dan kini mereka harus mencari sekolah baru dan berpindah. Ini tidakkah hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain, Pak? Oh, tidak demikian. Ya, kita barangkali dalam konteks ini kita harus ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah konteks sekolah dengan konteks pendidikan itu sendiri. Ya, konteks sekolah, ya, di mana sekolah itu adalah tempat berlangsungnya transfer nilai-nilai. Walaupun bagaimana sekolah tetap harus eksis, eksistensi sekolah itu didasarkan oleh pengintegrasian tata tertib sekolah di dalam pelaksanaan proses belajar di sana. Jadi sehingga dalam kasus ini masing-masing sekolah memang punya karakteristik tentang masalah penanganan siswa bermasalah. Nah, ini Anda yakin, Pak, dengan sanksi yang sudah diberikan tersebut akan menimbulkan efek jerah sehingga para pelajar tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang bisa dikatakan perbuatan onar lagi, Pak? Ya, ini semata-mata bukan sanksi, ya, tetapi merupakan pembinaan ke depan sana, karena anak-anak ini memiliki masa depan. Ya, ini anak memang sanksi di sekolah dia harus keluar dari SMA 46, tapi bukan berarti sekolahnya atau pendidikannya terputus. Dinas Pendidikan dalam hal ini bagaimana anak-anak yang memang sesuai aturan di SMA 46 ini tidak lagi dia bisa bersekolah di sana karena tata tertibnya seperti itu. Karena di awal masuk mereka sudah menyatakan siap untuk mengikuti tata tertib yang berlaku, menandatangan di atas materai 6.000, bahkan orang tuanya menyetujui. Dengan kasus seperti ini dia harus keluar dari 46, tapi berarti dia tidak bisa bersekolah lagi di DKI Jakarta. Kita dari Dinas Pendidikan mengarahkan, ya, tidak mencari, tetapi mengarahkan anak ini untuk bersekolah. Silahkan pilih di sekolah-sekolah yang memang kita arahkan kepada tempat tinggal yang terdekat dengan tempat tinggal mereka. Anda yakin kemudian jika anak-anak ini kemudian sudah dipindahkan ke sekolah-sekolah yang lebih dekat dengan rumah mereka, ini mereka bisa mendapatkan pembinaan yang lebih baik, kalau menurut Anda ini, Pak? Pembinaan, ya, bukan sanksi. Kita memang arahnya ke sana. Karena ini kan anak bukan begitu anak berkumpul 40 orang ini berarti anak ini bukan hanya semata-mata dia inisiatif dia, tetapi mungkin ikut-ikutan dengan temannya. Begitu kita pecah dari kelompok yang besar menjadi kelompok yang kecil, peluang untuk berkumpul, peluang untuk melakukan hal yang negatif mungkin bisa lebih diminimalisir. Sehingga kita pecah di wilayah yang lebih luas, sehingga mereka kesempatan untuk berkumpul semakin berkurang. Oke, saya mau ke Pak David. Pak David, tadi Pak Dedi sudah menjelaskan ini sebenarnya bukan sanksi tapi bentuk pembinaan. Tapi kemungkinan pasti keberatan nih Pak David dari pihak ya, ketika dikeluarkan. Pasti keberatan dong. Karena kita harus lihat di sini bukti terjadi pembajakan tidak ada, bukti terjadi tawuran tidak ada, ya kan? Sedangkan sanksinya udah sanksi yang mematikan istilahnya. Harus diingat juga anak-anak ini trauma loh, Pak, ya. Jadi ini tidak bisa hanya dianggap satu sanksi atau dalam tanda petik pembinaan, sedangkan anak-anak ini jadi trauma gitu loh, Pak. Ini akan menjadi satu luka jangka panjang, Pak. Betul. Tapi dari kasus ini kan sudah ada BAP, ada keterangan juga dari polisi bahwa tidak ada. Tapi ada pernyataan dari kepolisian loh, Pak, yang menyatakan bahwa memang ada 36 siswa. Saat itu saya melihat ini ada kepolisian pernyataan 36 siswa kedapatan merencanakan aksi perkelahian antar pelajar, Pak. Merencanakan itu buktinya apa dulu? Kita keberatan. Kita sangat keberatan ini klien-klien kita dinyatakan begitu. Kalau itu menurut Anda polisi berbohong? Kita nggak bilang berbohong, tapi kita bilang mana buktinya, tunjukkan bukti. Sampai dengan saat ini saya belum melihat bukti. Oke, tapi kalau misalnya disebutnya tadi perencanaan kan artinya sudah ada indikasi akan melakukan. Itu juga kan sudah ada, bisa dinilai dengan tindakan yang tidak baik. Nah, itu tunjukkan kepada kita apa buktinya gitu loh. Sedangkan di antara anak-anak ini banyak yang berprestasi loh. Masa harus menunggu sampai ada perkelahian, Pak? Kenapa? Masa harus menunggu sampai ada perkelahian? Kalau begitu, untuk menghindari perkelahian, semua anak di Jakarta pecat aja begitu. Kan nggak mungkin. Harus ada bukti dulu, bukti konkret.
Tapi kan polisi kan tidak mungkin Pak melakukan sebuah tindakan jika tidak ada bukti-bukti atau indikasi. Nah, tunjukkan sama kita buktinya apa. Saya udah katakan berulang-ulang, kalau terbukti klien-klien saya ini memang terlibat pembajakan atau tawuran, saya sendiri akan menyetujui 100% tindakan yang dilakukan ini. Bila tadi dari pihak siswa SMA 46 ini menolak disebut pembajakan, sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu? Ketika beramai-ramai menggunakan Kopaja, sehingga polisi harus melakukan pencegahan karena diindikasikan ada pembajakan. Nah, ceritanya jadi pengakuan klien saya kepada saya itu, mereka itu mau nonton futsal. Karena mau nonton futsal, nyewa Kopaja. Sopirnya dibayar, ya kan? Sesudah sopirnya dibayar, mereka menuju ke situ. Tiba-tiba dipotong oleh kendaraan polisi. Diturunkan secara paksa dengan senjata laras panjang. Pak Didi, dari keterangan yang Anda dapatkan dari polisi ini, demikian keterangannya? Ya, ada sedikit berbeda. Ya, karena kami juga di sekolah, ya saya pada waktu menginvestigasi laporan dari kepolisian di sekolah, ya memang di situ ada pernyataan bahwa permasalahan ini adalah diselesaikan di kantor kepolisian, ya, bahwa tidak dilanjutkan ke dalam ranah hukum, tetapi diserahkan ke proses sekolah. Nah, laporan di sana bahwa dijelaskan bahwa anak ini diindikasikan mau tawuran karena pada saat digeledah juga ada satu anak yang memang masih membawa gear tersisa. Ya, yang lain sudah dibuang dalam perjalanan karena ada dalam pengawasan polisi. Ya, jadi kami di sini tidak bicara tentang masalah itu karena itu ranahnya polisi. Kalau memang ada ketidakpuasan dari pihak pengacara, itu urusan kepolisian. Tetapi kami menindaklanjuti berdasarkan informasi dari kepolisian, itulah yang diambil oleh sekolah. Nah kita bicara tadi soal yang menurut Bapak sih bukan sanksi ketika dipindahkan. Itu kan akan menimbulkan efek psikologis tersendiri bagi pelajar ketika harus pindah sekolah, dikeluarkan dari lingkungannya. Nah sementara misalnya beberapa kasus yang lain juga tidak ada sampai dikeluarkan ketika harus sampai dipindahkan ke beberapa lokasi. Ini apakah langkah maksimal yang bisa dilakukan oleh dinas pendidikan atau memang hanya untuk meredam, akan hanya meredam sesaat kejadian tawuran pelajar ini memang sudah mengkhawatirkan? Ya, tadi saya dari awal, ini anak memiliki masa depan. Jadi kita ini sebetulnya tidak ingin anak ini dieksploitasi seperti ini. Anggap kita selesai, anak biar fokus belajar. Tidak lagi anak dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang memang akan mengganggu masa depannya. Kalau ini pun anak istilahnya nanti datang ke sekolah yang baru, lantas oleh di lingkungan baru diketahui anak ini adalah anak yang bermasalah, sehingga dia pun tidak akan bisa eksis. Ya seharusnya ini anak ini Tapi kan tidak selalu begitu Pak kejadiannya. Jika ada juga kejadian ketika seorang ini sudah dipindahkan ke sekolah yang baru, kemudian karena pribadinya yang bisa saja menarik, kemudian dia bisa bertemu dan membentuk kelompok baru loh Pak. Ya itulah, karena kalau anak ini kan sudah dari awal sudah punya kasus seperti ini. Berarti di lingkungan baru, kepala sekolah baru, guru baru akan memperhatikan ini anak untuk lebih optimal. Ya, akan koordinasi dengan orang tua. Kan kini permasalahan bukan hanya di sekolah saja, tapi juga menitanggung jawab orang tua. Kita pindahkan ke tempat tinggal yang dekat dengan kediamannya agar sinergi antara sekolah dengan orang tua akan lebih optimal. Jadi dari Dignas memandang hal ini masih menjadi solusi ya Pak ya untuk mengatasi tawuran.